Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'awat, rafi'ud darajat, rafi'us samawat. Wa huwal ladzi yaqbalut taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Alhamdulillahilladzi khalaqana, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita Mudirul Ma'had Darus Sa'adah Al-Ustaz Miftah serta rombongan. Yang kami hormati dan yang kami muliakan alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat istiadat Desa Pulau Panggung, serta yang kami hormati kepala pemerintahan, dalam hal ini Bapak Kades serta Ibu dan perangkatnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, wabil khusus ahli persedekahan pada malam hari ini, Memanda Haji Abdan. Kami semua datang pada malam hari ini hanya membawa doa. Semoga apa yang diniatkan daripada ahli rumah itu akan tercapai dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi kami diminta untuk menyampaikan sedikit tausiah. Tidak lama, sebentar saja dipesankan seperti itu ya. Insyaallah akan kami sampaikan sedikit saja dan dalam waktu tempo yang secepatnya insyaallah. Bapak Ibu sekalian, jadi masih dalam suasana Lebaran Idul Adha kita pada malam hari ini. Bulan Zulhijjah. Begitu banyak keistimewaan yang ada di bulan ini. Paling tidak ada 3 yang istimewa, yang tidak akan kita temui kecuali di bulan Zulhijjah ini. Keistimewaan yang pertama adalah dengan kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat yang kemarin barusan kita lakukan. Itu bagian dari istimewanya bulan ini. Jadi jangan kerajinan. Bulan depan tidak ada lagi salat sunnah seperti itu. Ada ya di bulan Zulhijjah ini. Kemudian yang keistimewaan yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh ahli persedekahan malam ini, yaitu dengan memotong hewan kurban. Itu juga bagian daripada keistimewaan di bulan Zulhijjah ini. Nah, keistimewaan yang ketiga, dan ini sebenarnya yang sangat istimewa. Akan tetapi kadang-kadang kita sering lalai. Kita sering lupa bahwa keistimewaan yang ketiga ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting, dan itulah mungkin menyebabkan kenapa kita tiap tahun mengadakan 10 Zulhijjah ini, hari raya ini. Kita terlalu disibukkan hanya sekedar dengan memotong hewan korban. Salatnya di mana, di musala, apa di masjid atau di lapangan. Tetapi kita sering melupakan yang ketiga ini. Apa keistimewaan yang ketiga? Yaitu kita meneladani daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 itu berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ah." Jadi dalam keluarga Nabi Ibrahim itu sudah ada suri tauladan, ada model, ada contoh. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan gitu, bahwa kalau kita mau mencontoh sebuah keluarga yang paling ideal, maka contohlah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi begini. Dalam sejarah Islam, ya, dalam sejarah Islam, Bu, keluarga itu ada 4 macam. Keluarga yang pertama, itu ada keluarga yang dia suaminya durhaka, istrinya durhaka, dan tentu saja keluarga seperti ini tidak bisa kita jadikan sebagai contoh. Misal, keluarga Abu Lahab. Oh, Abu Lahab itu kan suaminya penentang dakwah Rasulullah, istrinya juga penentang dakwah Rasulullah. Itu keluarga pertama. Suami dan istri sama-sama durhaka kepada Allah. Kemudian model keluarga yang kedua, itu ada keluarga yang dia suaminya soleh benar. Suaminya sangat soleh, suaminya sangat dekat dengan Allah, tetapi istrinya durhaka. Dalam surah At-Tahrim itu Allah ceritakan itu. Di antaranya adalah seperti keluarga Nabi Lut. Nabi Lut itu orangnya soleh. Dia seorang Rasul Allah. Tetapi istrinya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalamnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah seorang Rasul Allah, utusan Allah, Nabi Allah. Termasuk beliau dalam ulama itu memasukkan beliau itu tergolong Nabi dan Rasul yang ulul azmi. Ya, ulul azmi. Akan tetapi istrinya, anaknya durhaka kepada Allah. Tentu saja keluarga seperti ini juga tidak bisa kita jadikan sebagai model. Kemudian keluarga yang ketiga ada juga yang sebaliknya. Istrinya salihah benar, istrinya dekat kepada Allah, tetapi suaminya durjana. Suaminya jahat, suaminya durhaka, ahli maksiat. Contoh keluarga seperti ini seperti apa? Keluarga Fir'aun. Itu istri Fir'aun itu, Bu, salihah. Aisyah namanya. Keluarga Qarun ya, termasuk Qarun itu. Qarun itu memang Qarunnya jahat, tetapi istrinya salihah. Nah, yang model ini juga tidak bisa kita jadikan sebagai pedoman. Tapi banyak juga yang menjadikan pedoman yang model ketiga ini ya. Istrinya rajin pengajian, istrinya rajin sholat sunnah, puasa sunnah, tapi suaminya tidak ada. Istrinya rajin sholat, suaminya tidak. Makanya kalau di zaman dulu direjungkan oleh orang-orang tua kita dulu kan. Aku masih ingatnya karena pesantren diajarkan dulu. Melebung pisang baling dua gitu. Pisang dilebung, pisang sabe. Endong sembayang bapang di tinggal lo kopi di begule. Lemak tadi kira-kira ngopi di begule. Masih mendingan pahit. Pasang ngubati masuk angin. Tapi yang lebih parah lagi, kalau yang Abu Lahab dengan istrinya tadi, nah itu sebagaikan orang ngopi, dikira gula ternyata micin. Bayangkan nih kamu ngopi campur micin, nah itu yang lebih parah lagi pahitnya itu. Yang ketiga, yang keempat model keluarga yang ideal. Istrinya salihah, suaminya saleh. Contohnya adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tentu saja kita akan meneladani daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sepakat ya, kita teladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman memang kalau dalam sejarah Ibrahim itu istrinya ada dua. Satu Siti Hajar, satu lagi Siti Sarah. Benar kan? Siti Sarah istri pertama, Siti Hajar istri yang kedua. Jadi kalau kita nak neladaninya artinya ya ikuti saja. Seperti itu. Hah? Setuju tidak? Takut-takut bapak-bapak saya di ibunya di sini. Hah? Jadi seperti itu. Jadi jangan istri duanya saja yang kita jadikan teladan, tapi seluruh kehidupannya. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu termasuk nabi yang sangat-sangat dimuliakan. Itu mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala secara khusus menjadikan beliau itu sebagai contoh. Bahkan sebagai contoh keluarganya itu. Coba kita lihat satu persatu kalau memungkinkan ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang luar biasa itu. Dari umurnya yang sudah tidak mudah lagi. Itu dari pernikahannya dengan Siti Sarah itu enggak dikaruniai anak. Ini bagian dari ujian Allah. Beliau padahal rasul, nabi. Seharusnya kalau meminta kepada Allah mesti langsung dikabulkan. Tetapi Allah tidak memberikan. Akhirnya Siti Sarah bilang kepada suaminya,
suamiku Ibrahim, kita sudah berumur tua. Kalau tidak ada keturunan, maka siapa yang akan melanjutkan estafet perjuangan dakwah ini? Jadi bagaimana? Cobalah kamu nikah lagi lah. Ini suami soleh tadi kan, istri solehah tadi. Nikahlah lagi. Mudah-mudahan dengan menikah lagi akan mendapatkan keturunan. Jadi ibu kalau mau menjadi solehah ya seperti itu. Bapak-bapak setuju mesti itu. Walaupun nggak langsung dikeluarkan, diam-diam setuju dia. Benar Ustadz itu. Ibu-ibu, apalah Ustadz ini. Kurang lebih seperti itu caknya itu kan. Kata Ibrahim nggak mau, biarlah. Kalau memang Allah tidak memberikan keturunan kepada kita, saya ikhlas, saya ridho. Jangan begitu, kata istrinya itu, Siti Sarah. Siapa yang akan melanjutkan dakwah ini kalau tidak ada keturunanmu? Akhirnya Nabi Ibrahim setuju. Ayolah kalau mbak itu. Siapa? Disarikanlah oleh Siti Sarah, istri pertamanya tadi. Ternyata dinikahkan dengan budak Siti Sarah sendiri, namanya Siti Hajar. Itulah istri yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari pernikahannya dengan Siti Hajar, Allah menganugerahkan seorang anak yang bernama Ismail. Fabasyarnahu bigulamin halim. Dari pernikahannya dengan Siti Hajar dalam surah As-Saffat itu Allah jelaskan, lalu lahirlah seorang anak yang diberi nama Ismail. Itu yang pertama. Jadi ujiannya memang kadang-kadang ya seperti itu. Sudah berkeluarga tapi belum dikasih keturunan. Bisa jadi itu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim lolos. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana senangnya Nabi Ibrahim. Begitu lama menunggu kehadiran sang anak, sang buah hati ini, dan ternyata diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama anak itu lahir ke muka bumi, Allah langsung memberikan ujian. Ibrahim, asingkan anak dan istrimu. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengasingkan Siti Hajar dengan Siti Sarah. Siti Hajar maksud kami dengan anak Ismail yang masih kecil itu. Dalam Al-Quran surah Ibrahim itu Allah katakan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Ibrahim, aku tinggalkan anak keturunanku di suatu lembah yang tidak ada tetesan air, yang tidak ada kehidupan di sana, yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada yang bisa hidup di sana. Kalau malam dinginnya sampai ke tulang sumsum, kalau siang panasnya mampu membakar, ditinggalkan seperti itu. Begitu ditinggalkan, Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sedih. Tetapi itulah ujiannya. Allah perintahkan seperti itu. Berangkat Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dengan anaknya Ismail itu. Begitu mau ditinggalkan, bertanyalah Siti Hajar ini, ya Ibrahim, ahaza min amrillah. Wahai Ibrahim suamiku, kau tinggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni ini. Tidak ada setetes air, tidak yang bisa dimakan. Apakah ini bagian daripada perintah Allah? Ibrahim tanpa menoleh sedikit pun berkata, bala, benar, haza min amrillah. Benar, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Nabi Ibrahim. Berkatalah Siti Hajar, "Lau kana haza min amrillahi lanasbir." Wahai suamiku, kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, lanasbir. Sungguh kami akan bersabar terhadap perkara yang Allah perintahkan kepadamu. Pergi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditinggalkannya anak dan istrinya di tempat yang tak berpenghuni tersebut. Itu di Mekah kalau sekarang. Dan Nabi Ibrahim waktu itu tinggalnya di Palestina, jauh sekali. Seperti itu ya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lembah yang tadinya tak berpenghuni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di sana dimunculkan air Zam-Zam. Singkat cerita, kita persingkat saja ya. Dengan adanya air tersebut, maka burung-burung berterbangan ke arah situ. Melihat banyak burung berterbangan, musafir, para pedagang-pedagang waktu itu melihat dari jauh, kenapa burung terbang ke situ? Pasti ada sesuatu. Ternyata benar, begitu mereka datang ke sana, di sana ada sumber kehidupan yang bernama air Zam-Zam. Orang pun melihat di sana ada dua orang. Ada Siti Hajar dengan Ismail. Dan mereka mengakui bahwa itu adalah milik, mata air tersebut adalah milik mereka berdua beranak itu. Mereka minta air di sana, kemudian memberikan makanan di sana. Kemudian di antara mereka ada juga minta izin untuk tinggal di situ. Mulailah mereka mendirikan tenda-tenda, mulai tinggal di sana. Sesuai dengan doa Nabi Ibrahim itu. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, itu doa Nabi Ibrahim. Jadikan Rabbij'al hadzal balada amina, jadikan negeri ini yang aman.
Warzuq ahlahu, itu doa Nabi Ibrahim itu. Warzuq ahlahu minas samarat. Berikan rezeki kepada mereka yang tinggal di sana dari buah-buahan. Jadi di Mekah itu benar-benar diberkahi Allah. Konon kalau saya belum sampai ke sana, itu semua buah-buahan itu ada di situ. Itu aja ya. Pisang. Ada kan? Pisang Ambon ada juga. Ada. Pisang emas ada juga. Nah, lumayan berarti. Segala makanan enak-enak, buah-buahan itu ada di sana. Ubi kayu ada tak? Hah? Singkong ada tak? Ada juga. Ada, sudah banyak mikir-mikir kena. Segala buah-buahan kabarnya ada. Ada apel di sana, ada markisa segala macam. Padahal kalau kita nak cari pohon apel, nak cari pohon pisang, aku kira dah kate. Nak nyari padi mungkin beras ada di sana. Tapi nak nyari sawah, mana? Ada sawah dekat Masjidil Haram. Itu berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam berdatangan dari berbagai macam penjuru. Buah-buahan terbaik terkumpul di Makkah Al-Mukarramah itu. Bagian daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al haza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu bagian doa juga. Kalau kita nunggu rumah baru, katanya tadi alhamdulillah ya. Itu doa dalam rumah. Rabbi ja'al haza baladan. Insyaallah lancar rezeki. Terdapat dalam surah Al-Baqarah itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Juz pertama agak akhir lah. Rabbi ja'al haza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Insyaallah kalau diamalkan enggak pakir. Kata ulama-ulama seperti itu. Jadi itu ditinggalkan, tetapi tetap Nabi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tentu tidak akan melantarkan. Buktinya sampai sekarang Makkah Al-Mukarramah benar-benar menjadi suatu negeri yang diberkahi Allah. Tiap tahun ribuan jamaah. Walaupun mungkin akhir-akhir ini kita agak berat karena Covid ini. Tapi insya Allah ke depan ya berubahlah, insya Allah ya, akan segera berakhir wabah ini. Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di tempat yang tak berpenghuni tersebut, dan beliau pulang ke Palestina dengan istri pertamanya Siti Sarah, itu bukan berarti Nabi Ibrahim tidak memperhatikan perkembangan anaknya Ismail itu. Sering sekali Nabi Ibrahim datang ke Mekah itu untuk melihat bagaimana pendidikan anaknya kecil Ismail ini, bagaimana apa yang dimakannya, apa pendidikan yang tadi ajarkan kepadanya, diperhatikan. Artinya pesan di sana, kalau kita mau meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, kita sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, sebagai ayah dalam hal ini, haruslah memperhatikan keadaan anak kita. Jangan terlalu sibuk kita dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk dengan karir kita, terlalu sibuk dengan kebun kita, karet kita, sampai kita melalaikan anak kita. Kita mencari harta begitu banyak, padahal harta yang paling berharga itu ada di rumah kita. Anak kita, istri kita, keluarga kita. Tidak ada yang lebih berharga dari itu semua, Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di media sosial Facebook. Di Magetan. Magetan itu Jawa Timur ya. Nah, Jawa Timur. Di Magetan, ada seorang bapak ditangkap polisi gara-gara membunuh anaknya. Begitu akan diadakan reka ulang, dikawal oleh polisi, masuk ke kampung tersebut, kampung Temboro kalau nggak salah itu. Ternyata orang-orang penduduk kampung Temboro itu bilang begini kepada bapak tersebut, yang tertunduk sangat menyesal sekali. Sabar Pak ya. Itu penduduk kampung bilang, sabar Pak. Bukan malah menghujat, malah marah kepada bapak itu, bukan. Bilang, sabar Pak ya. Ternyata setelah diusut, anak tersebut mau meminta BPKB motor. Dengan mengancam kalau tidak dikasih, aku bunuh ibuku, aku bunuh anak-anak, adik-adikku. Cekcok ribut dengan bapaknya. Ternyata di depan bapaknya itu ada palu besar itu yang 3 kilogram itu. Dipukulkan ke kepala anak tersebut, meninggal. Umur 17 tahun. Ternyata anak tersebut memang sudah terkenal bandel. Kita kadang sering salah dalam mendidik anak. Terlalu sayang dengan anak, kemudian kita manjakan. Akhirnya jadi seperti itu. Harus kita perhatikan benar pendidikan anak kita. Kalau tidak, menyesal suatu saat kita. Okay? Harus kita perhatikan benar. Jangan lupakan. Mau mencari rezeki sebanyak apapun, pendidikan anak harus kita tetap utamakan. Paling tidak ada 4 itu katanya kiai-kiai kita itu kan yang harus kita perhatikan. Pendidikan pertama harus kita tanamkan tauhid. Pendidikan yang kedua harus kita tanamkan fikih ibadah. Pendidikan yang ketiga harus kita tanamkan kepada anak kita adalah akhlak. Kemudian pendidikan yang terakhir yang harus kita tanamkan kepada anak kita tentang Al-Quran.
fikih ibadah. Sangat penting itu. Bagaimana cara sholat yang benar. Bagaimana cara wudhu yang benar. Bagaimana cara menyalatkan orang yang meninggal dunia dengan benar. Bagaimana cara memandikan jenazah yang benar. Bagaimana cara mendoakan orang tua kalau dia sudah meninggal dunia. Siapapun kita sebagai ibu, sebagai bapak, kalau kita meninggal dunia, pasti kita kepengen yang mendoakan kita, yang memandikan kita, yang menyalatkan kita, yang menguburkan kita adalah anak kita. Mesti itu. Orang tua manapun pasti kepengen kalau kita meninggal dunia diurus oleh anaknya sendiri. Lebih mantap. Dia istilah jijik mandi ke jemtu. Dia istilah jijik nak bersihkan mulut jemtu walaupun dia mati. Dia istilah jijik nak bersihkan telinga kita kalaupun kita mati. Anak kita dewek terbayang oleh anak kita pada saat kita mandikan wong tuanya nak bersihkan telinganya, dibayangkan oleh anak, ya Allah, membersihkan telinga bapakku dalam matinya tadi. Dulu aku dibersihkan oleh bapakku, mbak ini dia membersihkan terakhir. Ya Allah, dulu aku diganti pakaian yang bagus kalau dia mandi, mbak ini terakhir aku gantikan kain kapan kepada orang tuaku. Itu lain kesannya. Maka berikan pendidikan yang terbaik. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Singkat cerita, karena saking perhatiannya Nabi Ibrahim kepada Ismail kecil, sampai-sampai nyawanya pun diserahkan kepada orang tuanya demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengorbankan dirinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ismail dan menggantikannya dengan seekor kibas. Kalau kita perhatikan anak kita, Pak, Bu, ya, mesti dia akan memperhatikan kita juga. Coba cek sekarang. Pada saat kita mandikan motor, anak kita datang, apakah dia menawarkan diri, Pak, biar saya yang mandikan? Pada saat ibu-ibu lagi nyapu, anak cewek gitu datang, Bu, jadilah aku nyapunya, jadilah aku nyucinya. Ibu duduklah baik. Tapi kalau kita tidak memperhatikan anak kita, begitu kita sibuk mandikan motor, begitu kita sibuk memandikan mobil, cuek baik anaknya. Kita yang payah bersihkannya, anak kita ngetrek tengah jalan. Ibu-ibu sibuk nyuci, ibu-ibu sibuk membersihkan rumah, anak kita santai-santai seolah-olah membabukan wong tu. Dan itu jelas suatu kesalahan. Kalau memang itu terjadi dalam keluarga kita, maka tanya pada diri kita, keteladanan Nabi Ibrahim yang mana yang belum kita lakukan? Berikan perhatian terbesar kepada anak kita, karena itu bagian dari investasi yang terbesar yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, sedikit saja mungkin yang dapat saya sampaikan malam ini, ya. Insya Allah kalau memungkinkan lain waktu kita sambunglah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ini akan sedikit memberikan motivasi terbesar kita untuk lebih menyelami daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan insya Allah kita akan senantiasa bisa meneladani keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.